Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Kali ini saya ingin merespon dan membahas salah satu komen. Ya, tentu saja ini sobat-sobat komen yang kontra. Sang komentator tersebut akunnya bernama @Nasser. Sering dia ini memberikan komen, dan beberapa komennya saya baca sobat-sobat, dan kelihatan sekali di komen-komennya dia ini hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh panutannya sobat-sobat, sehingga apa yang disampaikannya nirdalil, argumentasinya lemah. Nah, coba sobat-sobat baca salah satu komennya yang saya screenshotkan di layar sobat-sobat. Nah, komen ini disampaikannya ketika saya mengupload video saya yang mengungkapkan bahwa kirim pahala dan kirim bacaan tidak sampai sobat-sobat. Nah, dan di komennya dia tersebut intinya dia menanyakan siapa yang bilang tidak sampai. Dan di konten tersebut saya menyampaikan bahwa Al-Quran itu untuk yang hidup, bukan untuk yang mati. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinati minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an, petunjuk bagi manusia, bukti dari petunjuk, dan pembeda dari yang salah dan benar. Nah, pertanyaannya, apakah orang yang mati, yang sudah mati, perlu petunjuk Al-Quran? Apakah orang yang sudah mati bisa membuktikan kebenaran Al-Quran? Apakah orang yang mati bisa membedakan yang salah dan benar? Jawabannya adalah tidak. Apalagi bisa menyampaikan doa kita kepada Allah. Nah, dan
Kenapa saya katakan kirim pahala dan kirim bacaan tidak sampai? Karena tidak ada satupun dalil yang membuktikan ya bahwa kirim pahala dan kirim bacaan itu sampai. Silahkan ya dicari dalil di Al-Quran maupun hadis yang membuktikan atau memberi informasi bahwa kirim bacaan, kirim pahala kepada orang yang sudah mati itu sampai. Ya. Dan itulah juga ya kenapa Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak pernah melakukan kirim bacaan dan kirim pahala. Ya. Tidak percaya, silahkan dicari. Ya. Hadis atau riwayat yang menunjukkan bahwa Nabi, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in pernah ya kirim pahala, kirim bacaan kepada orang yang sudah mati. Sobat-sobat. Nah, kenapa saya katakan ya Ed Nasr ini hanya mengikuti apa yang disampaikan oleh panutannya. Ya karena kalau dia menggunakan logika akal pikirannya yang sehat, ya, dia akan mencari dalil, mencari bukti, ya, apakah kirim pahala dan kirim bacaan itu sampai? Apakah Nabi, para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in pernah melakukan kirim pahala dan kirim bacaan? Nah, ini jika dia menggunakan logika dan akal pikirannya yang sehat. Bukan hanya ikut-ikutan, bukan hanya taklid buta. Karena itu, ya, di ujung firman-Nya Allah kerap menyindir, mengingatkan, afala yatafakarun, afala yaqilun, apakah kamu tidak berpikir? Apakah kamu tidak berakal? Dan karena itu pula Allah juga memerintahkan dan mengingatkan, ya, jika berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jika dalil ini diperhatikan, maka ketaatan kepada panutan, ya, kepada yang kita jadikan ikutan tidak mutlak. Yang mutlak adalah ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Nah, jadi semua harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Sedangkan, ya, tidak ada satu
ayat Al-Quran pun, satu hadis pun yang menginformasikan bahwa Nabi, para sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in pernah kirim bacaan dan kirim pahala kepada yang sudah mati. Seandainya ya, kirim bacaan dan kirim pahala sampai kepada yang sudah mati, tentu Nabi akan kirim pahalanya, kirim bacaan kepada istrinya Khadijah yang sangat dicintainya yang sudah meninggal. Ternyata tidak. Ya, artinya kirim pahala dan kirim bacaan ya tidak ada manfaatnya untuk yang mati. Yang masih bisa dilakukan oleh orang yang masih hidup kepada orang yang sudah mati adalah mendoakannya, bukan kirim pahala atau kirim bacaan, atau bersedekah, berinfak untuknya. Itu masih sampai ya manfaatnya kepada yang sudah mati. Tetapi kirim pahala dan kirim bacaan tidak ada manfaatnya. Demikian saja sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.